الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وكل من مشى على إثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdorong oleh keinginan mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, terdorong oleh keinginan untuk membaca dan lebih mengenal sejarah dan riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Yayasan Pesantren Islam Putra Putri dengan segala anggotanya mengadakan majelis peringatan Hari Maulid seperti ini pada tiap tahun, memilih hari Senin terakhir dari bulan Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kita masing-masing ke rumah dengan penuh rahmat dan barakah. Sebab membaca riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita lebih kenal dengan beliau. Dan kalau kita kenal lebih dengan beliau, maka akan timbul inisiatif untuk mengamalkan ajaran-ajarannya yang sekarang kurang kita amalkan. Ma'asyiral muslimin, kalau orang-orang yang bukan Islam menganggap bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tokoh terbesar dalam sejarah, dan sejarah umat manusia belum pernah melahirkan orang seperti itu, betapa sebenarnya kita umatnya boleh atau bisa menilai beliau kalau kita tidak mengkaji benar-benar ajaran beliau dan mengerti betul-betul Quran yang dibawa oleh beliau. Orang-orang seperti Will Durant, Carlyle, mereka menganggap Nabi Muhammad SAW seperti sinar jatuh dari langit ke Sahara dan menjadikan butiran-butiran pasir Sahara itu menjadi mesiu-mesiu yang meledak dari Delhi ke Granada. Dan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk umat dengan kasih, memang itu benar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk umat, mendidik sahabatnya dengan penuh kasih sayang, dengan akhlak. Jadi inti dari yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain syariat, selain doktrina, maka beliau membawa akhlak. Rasulullah bersabda, "Bu'ithu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu beliau mempromosikan akhlak itu sendiri. Akhlak yang benar-benar menakjubkan dan hampir dianggap khayal oleh orang-orang yang masih ragu. Pada satu saat beliau jalan di bawah rumah seorang perempuan tua kafir yang tiap kali beliau jalan, kepala beliau disiram dengan air yang kotor sampai beberapa hari. Tapi pada satu hari itu air tidak turun di atas kepala suci Rasulullah SAW. Beliau bertanya, kenapa hari ini saya tidak kena siram air seperti biasa?
Jawab sebagian yang ada di hadapannya, perempuan itu sakit ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Marilah kita pilih dia. Rasulullah menilai perempuan tua yang sakit ini untuk menjenguk bagaimana keadaan dia. Tetangganya kalau beliau jalan, tetangganya memasang duri dan paku-paku untuk diinjak oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengangkat dengan tangannya itu duri-duri, seraya berkata, apakah begini wahai Quraisy, kamu punya cara bertetangga? Begitu beliau terhadap orang luar, dan beliau terhadap sahabat juga kasih dan sayang. Pada satu waktu sebelum keluar ke peperangan Badar pada Ramadan, Rasulullah mengatur barisan-barisan, saf-saf yang akan keluar itu prajurit-prajurit Islam. Ada satu orang yang dadanya menonjol ke depan. Rasulullah dengan tongkat kecil menusuk dadanya, saya berkata, mundurlah sedikit. Orang itu menjawab, ya Rasulullah, Anda telah menyakiti aku. Engkau diutus oleh Allah untuk keadilan. Aku sekarang menuntut balasan, menuntut keadilan. Rasulullah SAW tidak banyak omong. Itu tongkat diserahkan pada orang itu, dan beliau membuka gamisnya untuk ditusuk. Tapi orang itu mencium perut Rasulullah SAW sambil berkata, inilah kesempatan yang ku cari, dan karena itu aku mohon balasan. Ma'asyiral muslimin, Urwah Ats-Tsaqafi, salah seorang delegasi Quraisy waktu Sulh Hudaybiyah sedang diatur, itu Urwah melihat tingkah laku sahabat terhadap Nabi. Urwah geleng kepala. Begini sahabat menghormati Nabi, begitu sahabat mencintai Nabi. Urwah geleng kepala. Yang melihat sahabat rebutan bekas air wudunya untuk diusapkan kepala dan dadanya. Yang berebut rambutnya kalau beliau gunting rambut, sehingga tidak ada satu pun yang jatuh di tanah. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain, yang berebut segala-gala dari Rasulullah SAW. Urwah kembali ke Quraisy mengatakan, wahai Quraisy, aku telah pernah masuk istana Herakl di Rum. Aku telah masuk istana Kaisar Kisra di Paris, Persia. Aku kenal juga istana An-Najasyi di Ethiopia. Tapi saya belum pernah lihat satu umat menghormati pimpinannya seperti sahabat Muhammad menghormati Muhammad SAW. Apa sebab? Simpati mereka itu adalah pantulan dari simpati Rasulullah SAW. Beliau membentuk masyarakat yang saling kasih mengasihi, hormat menghormati, cinta mencintai, tidak memberi tempat untuk percekcokan dan perkelahian. Sampai ke dalam perang pun beliau memakai perang yang beradab, bersopan. Kata orang kecil. Beliau memesan pada pada panglima perangnya, wahai, nanti Anda akan melewati tempat di mana Anda akan menjumpai beberapa biara dan sinagog Yahudi, biara Nasara. Jangan Anda usik-usik mereka, biar mereka ibadah menurut mereka punya kepercayaan. Anda akan melewati jalan yang penuh dengan pokok-pokok. Jangan Anda potong satu pokok pun. La taqta'u syajaran. Jangan kau bunuh perempuan yang tidak ikut perang. Dan kalau kamu membunuh dalam perang, jangan kamu cincang. Karenanya sahabat dalam membunuh pada Allah. Ini pada tugas mereka itu keluar ke medan perang untuk memuliakan nama Allah, untuk melahirkan satu gambaran baru bagi wajah Allah di dunia. Pada satu waktu Ali bin Abi Thalib sudah di atas dada seorang kafir akan menyembelihnya. Tiba-tiba orang kafir meludahi wajahnya. Ali meninggalkan dia dan pergi ke tempat lain.
Sahabat bertanya, Ali, kenapa engkau tinggalkan? Dia bilang, dia meludahi saya. Saya khawatir pembunuhan saya akan dia itu. Hanya lebih banyak bersifat membalas hutang. Marah saya, bukanlah Allah. Marah karena saya dihina. Allah. Muslimin. Kita wajib mengadakan majelis-majelis macam ini hanya untuk mengkaji sejarah dan riwayat hidup beliau, mengkaji Quran yang ditinggalkan kepada kita oleh beliau. Kata beliau, Quran itu adalah nyawanya umat Islam.